Oke, sebelumnya di sini yang udah punya aplikasi atau akun di sekuritas siapa aja? Atau ada yang belum punya? Aku udah punya dan aku udah main. Oh, pakai apa? Aku pakai Ajaib, Oh, pakai Ajaib. heeh. Aku Terus, main ini, aku main saham sama main kripto. wah, kalau kripto aku nggak main malah. Aku juga utamanya di saham sih karena kripto tuh kayak gitu. Iya, kripto naik-naik tinggi, turun juga dalam. Mhm. Terus, kalau Ajaib delay nggak sih? Katanya kan delay tuh, maksudnya nggak real time katanya. Misalkan delay katanya sih 15 menit atau 10 menit gitu delaynya. Oh gitu, aku enggak sih. Atau nggak ngeliatin terus. Aku nggak begitu ngeliatin terus. Akhir-akhir itu kayak udah yang, ya udah aku tahan aja semuanya, Oh, tuh. soalnya aku baru baru bikin. Aku sebelumnya nggak pakai Ajaib. Terus Iya. nyobain karena banyak yang lagi make kan. Terus katanya delay delay. Pengen tahu aja kayak gimana. Terus aku baru bikin sih, belum belum coba utak Hmm. atik lagi. Kalau yang bagus emangnya di mana ya? Kalau yang banyak yang make itu, ini nggak promosi ya. Ini Iya. cuma ini apa? Kalau banyak yang make itu Mirai. Itu banyak banyak lah yang make. MNC juga lumayan. Tapi Hmm. tergantung kalau milihnya sekuritas itu tergantung kebutuhan. Kalau aku sih milihnya yang fee-nya sedikit. Karena kan ada yang fee-nya Mhm. kan beli 0,15 jual 0,25, beli 0,18 jual 0,28. Nah, kalau Ajaib nggak tahu deh, aku soalnya baru coba make, jadi belum pernah nyoba berapa fee-nya gitu, terus belum belum baca-baca juga. Terus kalau yang recommended itu sih ya, balik lagi Kak, kalau menurutku sih Mirai, cuma minimal depositnya itu kalau Mirai 10 juta. Kalau kalau Ajaib malah nggak ada minimal deposit kan ya, kalau nggak salah. Iya, Cuma nggak ada. cuma nggak tahu fee-nya itu berapa, kurang tahu sih aku. Terus ya delay kalau Ajaib. Nah, kalau mau Mhm. nggak delay itu minimal transaksi per bulannya itu 25 juta. Jadi misalkan kamu punya uang 5 juta, terus Mhm. beli jual beli jual itu totalnya 25 juta. Nah, itu baru dia nggak delay gitu real time. Terus kalau apa ya, panin kalau nggak salah, panin sekuritas itu juga delay, tapi untuk nggak delay itu bayar per bulan itu 30.000 gitu-gitu sih. Jadi sebelum daftar sih coba-coba cari info aja. Kalau Ajaib ya keunggulannya dia gampang ya, nggak usah datang ke kantornya. Terus apa, verifikasinya juga gampang, buka rekeningnya juga cepet. Kemarin aku coba sih 2 jam udah jadi, tapi ya belum aku coba pakai sih gitu. Nggak ada minimal deposit juga, tapi nggak tahu fee-nya berapa, kurang tahu. Iya. Kayaknya fee-nya juga nggak begitu gede sih. Katanya sih gitu, katanya gitu. Iya. Coba nanti aku baca-baca lagi deh. Iya. Ya udah sok kalau mau dimulai. Ya santai aja. Terus kalau Ya. Mas siapa nih tadi? Willy pakai apa? Mandiri Sekuritas. Oh, Mandiri Sekuritas ya. Itu juga bagus sih. Tergantung sih, makanya tergantung masing-masing mau bukanya apa. Terus kalau yang belum punya, eh, kalau mau yang simple, gampang, itu ya Ajaib. Kalau yang sekarang yang simple ya, yang nggak lama verifikasinya, itu Ajaib. Cukup KTP, udah foto KTP sama nanti selfie, udah gitu aja, nggak perlu yang lain-lain. Ngisi data-data nanti cepet sih 2 jam. Ada yang sampai berhari-hari nggak diverifikasi, itu hubungi call centernya aja. Itu sih kalau misalkan belum ada yang belum punya itu.
Nah, terus kalau ajaib itu ada desktopnya, cuma aplikasinya kan ada yang di handphone, ada yang di desktop. Kalau ajaib itu nggak ada aplikasi desktopnya setauku, cuma dia buka lewat webnya. Ini aku juga baru buka sih, kalau ajaib nggak pernah make. Bentar. Ini tampilannya gini sih kalau yang ajaib itu. Kayak gini aku juga nggak tahu nih, baru baru pertama kali coba gitu. Kemarin hari Jumat baru bikin. Ini kayak gini. Cuma aku coba-coba sih, misalkan aku mau beli saham apa ya, Unilever misalkan. Terus di sini udah sih kayak gini aja tampilannya, cuma ngeliat. Nah, ini nih yang aku bilang delay itu bid sama overnya itu, misalkan kalau di aplikasi sekuritasku gini tampilannya. Oke. Ini yang di punyaku, aku pakai Henan Putih Rai karena fee-nya murah. Beli itu 0,18, jual itu 0,18% juga. Nah, ini contoh ya, kalau kemarin itu ajaib itu, kalau misalkan dia di sini, itu bidnya 5125, overnya 5150. Jumlah lotnya segini, orang yang mau jual di harga 5125 sebanyak 4.500 barang. Nah, yang mau beli, sorry. Nah, yang mau jual di harga 5.150 ada 735 barang. Nah, ini tuh agak delay katanya. Aku juga belum coba sih karena baru bikin ya. Ini misalkan di sini tampilannya 5125, sedangkan di yang real time itu mungkin udah di 5225 gitu. Kalau di ajaib, cuma kata temenku yang udah pakai sih gitu. Cuma aku belum coba, makanya banyak banyak yang lost di ajaib karena ya itu nggak real time gitu. Ini aku juga punya 2 akun di sini, akun mainan sama akun beneran. Itu sih. Sampai sini dulu ada yang mau diskusi nggak? Dan, mau Ya. tanya dong, Mm. kalau yang pembuatan akun yang apa Henan Putih Rai itu emang harus dari web ya? Kalau Henan Putih itu bisa dari webnya. Cuma Hmm. aku dulu ke kantornya sih, ke kantornya Oh, itu tahun 2000 berapa? 15 14-an. hmm. Cuma kalau sekarang sih karena pandemi, aku kemarin sempat lihat juga karena ada yang temenku ada yang mau buka. Itu bisa lewat webnya. Cuma nggak tahu caranya gimana gimananya, aku kurang tahu sih. Hmm. Nah, Ini kalau di webnya agak susah di ini sih ya, verify apa OTP-nya. Udah hmm, kali-kali coba nggak masuk-masuk. coba aja kalau kalau mau yang banyak yang buka sih, coba Mirai aja sih saranku. Mirai ya. Oke. Mirai Aset Sekuritas, webnya miraiaset.co.id. Iya, ya, udah nih. Itu katanya sih itu ada menu open account. Bentar. Ini ya, aku tadi browsing gini, Mirai open account, terus bentar. Nah, ini gimana nih caranya? Aku juga belum pernah sih. Bentar. Aku kemarin sempet DM juga Mirai, pengen pengen
pengen coba gitu pakai Mirai. Oh, webnya ini open.miraiasset.co.id/id. Nah, ini aku dapat dari Oke. IG-nya mereka. Terus coba ini terus coba masukin nomor handphone, kirim kode. Kayaknya sih ikutin ini aja sih. Ntar aku coba share ini di chat. Nah, itu di chat aku share itu kalau mau buka Mirai di situ. Cuma kalau Mirai minimal paling sedikit 10 juta, ada yang beda-beda sih, ada yang 25 atau berapa gitu. Itu nanti ngaruhnya ke fee sih. Fee-nya aja gitu. Terus sampai sini ada yang mau diskusi dulu atau gimana? Lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya saham itu apa, terus caranya gimana ya. Yang pertama tadi buka akun dulu di sekuritas. Sekuritasnya apa ya terserah karena nggak ada promo di sini. Jadi terserah mau bukanya pakai apa aja. Kalau mau yang simple zaman sekarang sih memang ajaib, cuma kalau yang dari desktop yang bisa real time dan apa ya, banyak orang pakai, Mirai itu yang paling paling banyak yang pakai. Terus terus gimana cara mulainya? Nah, pertama aku jelasin dulu sedikit. Nanti mungkin apa namanya boleh sharing kalau misalkan ada yang punya pengalaman yang beda gitu. Bentar. Sorry, bentar. Nah, biasa aku charting itu pakai tradingview.com. Nanti teman-teman boleh coba buka masing-masing tradingview.com. Ini kalau aku pakai ini, bisa juga pakai Stockbit, pakai yang lain-lain. Cuma enak sih kalau aku biasa pakai TradingView, gratis juga. Stockbit juga gratis, tapi nggak tahu enak aja kalau pakai TradingView itu. Nah, terus login pakai Google atau bikin account. Terus ini aku pakai yang free. Bedanya apa? Nanti kita lihat. Nah, klik menu chart. Terus dari charting ini bedanya free sama berbayar itu, kalau free itu cuma pakai 3 indikator di sini. 3 indikator, terus paling tambah. Ini kan ada nah ini contoh IHSG ya. Nah ini cuma bisa 3 indikator, EMA 50, EMA 150, sama volume transaksi. Kalau IHSG memang nggak kelihatan volume transaksinya ya, karena kan nggak diperdagangkan IHSG ini. Ini aja deh, ini level. Nah, ini garis EMA 50, EMA 150, ini volume transaksinya. Dan ini MACD. Kalau MACD sih moving average, convergent divergent dari transaksi 12 hari dan 26 hari. Ini bisa ditambahin gratis sih, nggak perlu berbayar. Nah, gimana caranya aku screening saham? Yang kemarin malam lumayan banyak yang nanya. Itu pertama nentuin dulu targetnya. Kita mau beli ini, mau kita hold sampai kapan? Seminggu kah, 2 minggu kah, 3 hari kah, 2 hari kah? Nah, itu
yang menentukan kita charting itu mau apa. Contoh, misalkan kalau Unilever, aku mau pegang sebulan, 2 bulan lah, atau di atas 2 minggu. Itu bisa pakai EMA 50, EMA 150 indikatornya. Nah, EMA itu apa? EMA itu exponential moving average. Mungkin kalau kita dulu pernah belajar statistik, apa itu exponential moving average gitu kan pernah belajar. Jadi pergerakan harga secara eksponensial selama dari data harga closing 50 hari ke belakang dan 150 hari ke belakang. Itu aku pakainya itu kalau untuk analisa mingguan atau bulanan. Contoh misalkan Pak, simple banget ini tuh. Misalkan Unilever ya, atau apa ya, HSII deh. Oke, ini aku delete. Nah, contoh misalkan aku mau beli saham Astra nih, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk masuk? Waktu yang tepat untuk masuk itu boleh aku bilang itu ketika seharga saham itu nembus atau break dari kedua garis ini. Nah, contoh, ini kan EMA 150 aku kasih warna, EMA 50 aku kasih warna hijau, EMA 150 aku kasih warna merah. Nah, oh iya aku lupa, sebelumnya cara nambahin ini aku delete dulu. Kalau volume sih otomatis udah ada. Ini masuk di sini, indikator atau strategis yang tulisan FX ini, terus kita cari aja EMA, moving average eksponensial ini. Ini kan udah muncul nih, satu. Kita ganti, ini bisa kita ganti-ganti tergantung plan kita, nanti aku jelasin bedanya. Ini pertama 50, terus kita juga bisa ganti warnanya, misalkan hijau. Nah, terus tambahin lagi EMA 150, ini kita ganti misalkan merah, terus ini 150. Nah, gini. Nah, kapan beli saham yang tepat itu ketika dia break dari kedua garis ini. Contoh, misalkan ini Astra di tanggal 16 Oktober 2020. Ini dia break nih dari 150-nya. Dari 50-nya dia break. Masuk jangan. Kalau aku cari aman, karena ini aku balik lagi ya, ini kan kita masih baru belajar. Jadi ketika break di sini, ini belum break karena belum konfirmasi. Dia masih ada di dalam garis ini. Kalau aku sebut ini belum break karena ini candle ini masih ada di garis hijau ini. Nah, breaknya dari candle ini dari garis hijau itu ketika udah di atasnya kayak gini. Nah, ini break nih. Masuk atau jangan? Nanti dulu kalau aku. Kalau aku nunggu di sini. Ini break nih, tapi belum konfirmasi. Ini belum konfirmasi. Masuknya di sini, tanggal 21 Oktober. Dia ada candle hijau di atas ini. Di atas dua garis ini, dan garis hijaunya kalau kita lihat dari sini nih, ini kan waktu kita pengen beli di sini tanggal 16, tanggal 21 baru kita nentuin beli. Kita lihat nih, ini garis hijau ini 3 hari ini mengarah ke atas. Mengarah ke atas, ada kemungkinan dia akan naik kan, atau cross justru. Kalau cross nih bagus banget. Nah, di sini kita masuklah. Kita masuk di sini, terus jualnya kapan? Tergantung, baik lagi. Kita apa namanya, mau hold sampai kapan, mau jualnya sampai kapan, tren apa, plan kita di awal itu mau beli ini mau buat sampai kapan sih, atau mau cuma ngikutin tren aja ketika udah naiknya udah selesai aku mau jual gitu. Nah, itu balik lagi ke plan masing-masing ya teman-teman. Nah, misalkan aku beli di sini nih, misalkan aku beli di sini. Nah, sekitar 2 hari ini aku beli. Ini kan di atas dua garis ini. Udah, tungguin aja. Ini masih naik, di sini naik. Bahkan di sini cross, masih naik.
Terus misalkan nyampe ke sini, sorry ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di hari ke-6 perdagangannya, merah nih, jual atau jangan. Kalau aku sih selagi masih ini nih mengarah ke atas, garis hijau dan merah ini mengarah ke atas, dan ada ini kan semakin sempit, jarak merah sama hijau ini di sini kan semakin sempit. Artinya kan ada kemungkinan dia mau cross nih, semakin mengarah ke atas. Nah, aku nggak jual karena ini udah sempit. Makin sempit atau cross itu makin bagus. Ya karena wajar dia merah karena dia udah naik berhari-hari, merah wajar lah untuk koreksi. Nah, kalau aku di sini nggak aku jual, terus tungguin ketika dia sampai dia turun, baru aku jual. Karena ini semakin dia naik, otomatis ketika udah nyampe sini, nyentuh ke sini pun kita jual di sini misalkan, itu masih untung. Gitu. Nah, makanya ini tergantung dengan plan masing-masing. Naik terus, nggak aku jual ini turun terus. Nah, ketika nyentuh ini, jual atau jangan? Kalau aku nggak aku jual. Karena ini belum konfirmasi break. Ini masih di garis hijau. Ternyata benar, besoknya dia mantul nih ke atas lagi dari garis hijau ini. Garis hijau ini masih mantul ke atas, berarti memang garis ini support kuatnya dia. Terus naik sampai di sini. Nah, ketika di sini kan dia turun, terus mau jual jangan nih. Kalau aku enggak, karena di sini dia masih mantul, di sini juga masih naik. Nah, mungkin kalau aku akan jual di sini di hari ke berapa nih? 11 Februari karena dia cross dari garis ini, di sini hijau ada harapan naik kan. Ternyata di sini dikonfirmasi merah. Udah aku jual di sini. Karena setelah ini kemungkinan akan turun lagi. Minimal sampai merah ini garis merah. Nah, artinya kalau misalkan aku jual di sini dan aku beli di sini, itu udah spreadnya udah jauh, udah lumayan untungnya udah sekitar berapa nih? 11%. Itu dalam waktu berapa tadi? Ini sorry. Ini 22 Oktober aku jual di mana tadi ya? Oh, ini ya. Februari, Oktober, November, September. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan 11%. Ya, kalau santai sambil kerja, ini lumayan banget lah daripada kita taruh di bank buat deposito atau obligasi, lumayan banget. Ini dasarnya aku dari sini, teman-teman. Sampai sini dulu, pelan-pelan ada yang mau didiskusikan nggak? Dan mau nanya Mau dong, tanya, Dan. Ya, Dan, yang mau tanya tuh pertama, tadi kan ada pengertian cross sama break ya. Emang gue awam banget sih, maksudnya baru banget mau belajar gitu. Bisa nggak apa-apa. dikasih apa ya, penjelasan yang singkat lah mengenai cross sama break itu. Terus yang kedua, tadi kan ada yang dua EMA 50 sama EMA 150 ya. Tadi kan sempat lu bilang kalau misalkan dia lu akan hold sampai si EMA merah EMA yang 150-nya itu muncul di yang kedua ya, yang tanggal berapa tadi itu? Februari ya. Nah, itu bisa dikasih penjelasan juga kenapa dijual di saat yang seperti itu. Itu aja sih. Makasih ya Bang Wira untuk break ini, yang dimaksud break ini ketika harga sahamnya itu nembus dari garis, bahasa gampangnya gitu. Jadi misalkan yang ini nih, yang ini di sini break dari garis merah, garis EMA 150 ya merah. Break dari sini, tapi ini belum break kalau kataku karena belum konfirmasi. Nah, konfirmasinya kapan? Nunggu sehari setelah dia nembus garis ini, apakah merah ataukah hijau. Kalau merah berarti dia bisa jadi false break. Dia pura-pura aja nih nembus terus bisa jadi langsung turun lagi. Contoh, aku kemarin sempet
di sini nih kena. Aku juga sempet kena juga false break di sini kalau nggak salah. Ini nih beberapa hari yang lalu. Ini ugal-ugalan banget emang si Antam ini. Nah, dia di sini break nih. Di sini break di atasnya garis EMA 50 Oh iya, iya. hijau. Tapi hari berikutnya tapi kan ini masih nempel ya, masih nempel di garis ini, Ya, dikit ya. ya kan? Masih nempel. Kalau aku sih cari amannya nunggu bener-bener di atasnya. Di atas. Terus dia Oh, break merah itu nih. artinya di atas garis ya? Iya, betul. Oke. Nah, terus hari berikutnya merah nih. Aku nggak Ah, berani masuk karena aku salah sih waktu itu aku masuk di sini. Aku terlalu pede nih dengan waktu itu ada isu apa ya? Bukan tes lah yang Luhut mau bilang bangun energi baterai Antam itu loh. Nah, itu kan eh. kemarin-kemarin itu digoreng lagi kan bulan kemarin itu awal Juni itu. Yang katanya Tesla nggak jadi masuk tapi tetap kita bangun katanya gitu atau apalah. Nah, aku terlalu pede nih di sini. Aku sih nggak muluk-muluk. Waktu itu pikiranku ngambil di sini, aku jual di sini. Jual di sini 4,7%. Udah aku targetku di situ waktu itu. Cuma masuk di sini salah. Salah banget. Karena setelahnya ternyata false break merah. Oh, break. Udah deh. Dia apalagi ini ada gap turun berarti kan penolakan di harga tingginya penolakannya tinggi kan. Ah, Close di sini tapi hari berikutnya kan harusnya opennya di harga ini juga kan oh iya, iya. 25,20. Tapi dia hari berikutnya open langsung turun di sini. Oh Artinya iya. kan lompat ini. Lompat merah merah merah. Nah, udah. Aku waktu itu jualku di sini sih di hari ketiganya karena ini aku harap false breakdown. Ini kan juga breakdown nih. Tapi ini juga breakdown masih di harga bawah. Masih di harga bawah masih ada di garis. Jadi aku nggak jual. Nah, pas di sini merah udah deh aku jual. Karena walaupun besoknya hijau pun itu ya cuma sementara aja. Habis itu turun lagi. Gitu. Ini kemarin aku kena di sini juga. Terus ini buka-bukaan aja. Jadi memang nggak nggak melulu untung, memang ada ruginya. Gitu. Terus apalagi tadi ya? Pertanyaannya lupa. Cross, pengertiannya keras itu. Oh, pengertiannya cross. Ini gini, kalau kalau harga garis EMA 150 di atas EMA 50 itu artinya downtrend dia. Ini kan di sini kelihatan nih, Ya, ya. downtrend dia. Karena kan logikanya harga 50 hari ke belakang ketika diprediksi untuk hari ini itu akan lebih tinggi dibanding harga 150 hari ke belakang. Data harganya karena kan logikanya itu saham itu selalu naik harganya. Nah, Ya, harga 50 hari ke belakang otomatis akan lebih tinggi karena kan ya, average-nya lebih tinggi ya. ya. Nah, itu akan lebih tinggi dibanding harga 150 hari ke belakang karena 150 hari yang lalu harganya mungkin masih 2.000 misalkan. Hari ini 4.000. Nah, sedangkan hari 50 hari ke belakang itu udah 3.000. Otomatis kan udah tinggi. Nah, dia ini kebalik malah. 150-nya yang di atas. Ya. Artinya kan dia downtrend terus. Nah, konfirmasi downtrendnya itu ketika cross di sini garis ini. Oke, oke. Nah, ini dia udah mulai uptrend nih dari downtrendnya dia. Ini aku random ya sahamnya. Ini konfirmasi downtrend nih. Downtrend terus walaupun ini agak naik cuma kan dibilang ini nggak kuat nih. Nah, salah satu alasan aku pakai EMA 50 dan 150 itu rata-rata harga saham di Indonesia itu mengacunya di garis ini. Saham-saham yang bagus ya, bukan yang gorengan. Nanti untuk yang gorengan kita bahas setelah ini aja. Nah, ini saham-saham yang bagus itu yang perusahaannya yang bagus, terkenal gitu, itu rata-rata ngikutin sini. Ketika dia nyentuh EMA 50, turun lagi. Terus coba naik lagi. Nyentuh 150, turun lagi. Artinya dia nggak kuat untuk break, putusin downtrendnya ini. Nah, dia masih terus lanjut downtrend. Ketika di sini dia coba naik, ditolak lagi. Nyampe di sini
bawah, dia nggak mau turun lagi, pengennya masih pengen naik, cuma belum kuat, belum kuat, turun lagi, masih sideways di sini. Nah, begitu konfirmasi break di sini, kalau ini kan belum nih, masih agak tipis. Ya, yang fix deh. Ya, oke. Yang ini yang setelahnya ini konfirmasi break, boleh deh masuk, walaupun setelah itu merah, wajar karena sideways dulu kan biasanya saham. Tergantung sahamnya, kalau saham yang perusahaan yang bagus, yang besar itu naiknya nggak ugal-ugalan, turunnya juga nggak ugal-ugalan, lebih aman sih untuk kita yang baru mau mulai, itu lebih aman kalau aku bisa bilang sih gitu. Nah, kenapa aku berani masuk di sini? Karena aku juga ngelihat spread ini, garis EMA 50 dan 150-nya itu ini kan lebar nih jaraknya. Ini di sini Mulai lebar mepet ya. banget. Terus pas misalkan kita masuk di sini, sorry ini karena time frame-nya panjang. Ini lebar, kita masuk di sini udah mulai sempit nih, sempit. Iya, Berarti iya. ada kemungkinan dia akan cross dua garis ini. Nah, ini kan lebar banget, makin sempit dan dikonfirmasi dengan harga yang nggak mau keluar dari garis ini. Artinya kan udah mulai ancang-ancang nih dia. Di antara garis hijau dan merah ini kan dia nggak mau tembus ke atas, nggak mau tembus ke bawah, nggak mau tembus ke atas. Berarti kan udah ngikutin di sini nih, pola ini di dalam Oke. ini. Nah, begitu ini udah boleh deh masuk di sini. Masuk, terus holdnya sampai kapan? Ya selagi masih di atas garis ini dan dua garis ini semakin sempit, udah hold aja terus nggak apa-apa. Nah, dia cross nih di sini, wah makin bagus. Berarti dia Iya. persiapan uptrend terus nyampe sini nih, kita misalkan beli di sini tadi ya, beli di sini misalkan. Nah, ternyata di sini turun nih dia, kena, tapi belum konfirmasi breakdown karena masih di garis. Tunggu besoknya. Benar, ternyata besoknya hijau. Masih hijau, terus masih merah lagi di sini, merah lagi di sini. Masih di dalam garis, aku nggak jual. Tergantung. Nah, tergantung nyali juga sih. Kalau misalkan di sini kan udah di bawah garis nih. Iya, Di udah bawah gitu ya. di bawah garis, jual dong saatnya. Nah, kalau aku sih bisa bilang di sini mungkin nggak aku jual karena ini ada ekornya. Ini, sorry kalau kayak gini nggak kelihatan. Nah, ini ada ekornya nih. Nah, kalau ekornya di bawah, artinya dia ditolak di harga bawah. Dia pengennya harganya di atas. Oh, I Contohnya see. ini kan cara bacanya gini. Ini cara hapusnya gimana? Bentar. Andung mungkin. Iya. Nah, mana tadi? Oh iya ini. Ini kan cara bacanya gini. Dia open hari 24 September itu open di harga 750 ya sini. Open. Close-nya di harga 720. Tapi selama harga perdagangan ini dia sempat nyentuh paling bawahnya di sini. Paling bawahnya paling bawahnya di sini. Nah, itu berarti dia di harga berapa nih? 700. Tapi ketika nyentuh harga 700 ditolak. Orang justru banyak yang beli, dia naik. Closingnya di sini, gitu. Nah, ini juga sama. Closingnya kan di sini, harusnya kan opennya juga di sini ya, di 720. Tapi dia malah lompat, opennya ke atas 740. Artinya kan orang di harga 720 banyak yang beli. Kan hukum supply demand kan gitu ya. Kalau banyak yang beli di harga 720 tapi nggak ada yang mau jual, otomatis sampai ada yang mau jual 740 baru orang mau jual dan harga opennya di situ. Terus bergerak berjalan sempat nyentuh di 720 lagi, ditolak, closingnya di sini. Kalau ini sih berarti masih konfirmasi ditolak di harga bawah. Terus nah mungkin di sini nih ekornya di atas tapi tipis kan. Oke deh jual gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau jual di sini misalkan kita jual di sini.
kita beli di sini tadi ya. Kita beli di sini. Ya, karena santai ya, karena kan baik lagi kita tradingnya apakah untuk cari cuan setiap hari, apakah untuk sambil kerja jadi nggak bisa mantau kan kita beda-beda. Nah, kalau kita santai di sini udah dapat 8%, 8,27. Kalau misalkan di sini kita takut nih kita jual gitu. Oke Dan, sip. Thank you Dan. Iyo, sama-sama. Itu untuk apa? Gampangnya sih kayak gitu. Bang Dan, mau nanya juga dong Bang. Ya, Kalau untuk pembelian di saham kayak gini ya, aku masih nggak tahu sih. Kalau misal pembelian gitu, apakah instan langsung kebeli atau ada masa kerjanya dulu ya? Soalnya kalau misalkan kayak reksadana gitu ya, aku selama ini pakainya reksadana nih. Nah itu kalau beli itu ada waktu maksimal 2 hari kerja untuk verifikasi dan akhirnya berhasil kebeli gitu. Dan terus jualnya pun juga sama. Jadi nggak instan. Nah kalau untuk saham kayak gini tuh beli dan jualnya apakah instan atau gimana ya? nah kalau di saham itu, ini aku liatin ini ya. Kalau di saham itu ada istilahnya antri. Jadi kita Unilever nih, nyentuh harga 5.125. Aku pengen beli nih di harga 5.125. Ini karena udah nge-freeze ya, udah nggak jam bursa, jadi datanya nggak gerak. Harusnya sih ini angkanya berubah terus. Anggaplah ini pas kita ngeliat kayak gini capturannya. Nah, orang yang mau beli di harga 5.125 itu ada 43 orang. Barang yang ingin dibeli itu ada 4.508 barang yang mau dibeli dari Unilever. Tapi orang yang mau jual, nah ini kan kenaikannya di atas 5.000 itu per 25, di bawah 5.000 itu per 10. Ada fraksinya, nanti aku coba buka. Nah, orang yang mau jual di sini itu sebanyak 31 orang, barangnya 735 orang. Nah, kapan kita akan dapat barang itu tergantung. Kalau kita masukin harga di sini 5.125, kita ngantri. Misalkan kita masukin satu barang, berarti kan kita akan ngantri ketika ada orang yang jual sebanyak 4.509 barang, baru kita dapat tuh. Sorry Bang, kayaknya screen-nya nggak keganti deh. Iya, sorry. Ini ya, udah keganti belum? Sorry. Santai Bang. Masih loading di aku. Udah. Nah, ini. Jadi ketika kita masukin harga di sini satu lot, berarti kita masuk di antrian ke 4.509 antrian. Ketika ada orang yang jual di harga sini 1.000, ya kita jadi antriannya ke 3.509 gitu. Ngantri di sini. Cuma kalau kita nggak sabar, udahlah, aku mau HK aja istilahnya. HK tuh hajar kanan. Ketika orang jual di sini, ya udah aku langsung belinya di sini. Masukin input harganya misalkan ini. UNVR harganya 5150. Aku mau beli satu barang 500.000 kan. Langsung aku beli send aja. Tek send. Nah, ini aku langsung match, langsung dapat barang. Itu. Langsung di hari itu juga masuk dapat barang. Oke. Itu. Itu tergantung antrian ya, nggak apa? Ya. Tergantung antrian. Nah, kalau harga saham kayak gini biasanya dipengaruhi angka psikologis juga. Kalau antri sih saranku mending kalau kayak gini sekalian di 5.100. Tapi kalau ibaratnya takut gak kebagian barang nih, takut dia naik, ya udah di 5.125 atau 5.150 nggak apa-apa. Itu tuh pasti kalau nih coba kita lihat ya. 5.100 itu pasti banyak. 5.000 itu pasti banyak karena angka psikologis 5.000, 5.100, 5.200, 5.300 gitu. Angka-angka yang apa Yang ya? cantik ya, yang gampang Iya, ya. yang gampang itu. Biasanya orang banyak antrinya di situ. Gitu. Ini 350 orang, ini 588 orang gitu. Nah, kalau kayak gini pasti kebaca ini. Ini pasti retail, bukan bandar.
Karena orangnya banyak, jumlahnya sedikit. Gitu. Sedangkan ini orangnya lebih sedikit, barangnya lebih banyak dibanding yang ini. Berarti ini mungkin ada bandar yang siap serok di harga sini. Kalau dia turun. Gitu. Oke, thank you Bang. Iya. Terus kalau misalkan sampai sini dulu gimana? Ada yang mau diskusi? Nah, terus kalau nggak ada aku lanjut. Misalkan gimana nih kalau cari sahamnya yang waktunya cepet, aku nggak mau hold lama-lama karena aku nggak terlalu sibuk, pengen setiap hari dapat cuan, nggak yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, nggak seminggu sekali, aku pengen setiap hari. Nah, kalau aku tinggal ganti aja time frame di sini. Ini EMA 20-nya, sorry, EMA 50-nya aku ganti. Jadi tergantung misalkan main cepat udah 10, nah geserkan dia harganya. Sama EMA 50 misalkan. Nah, ketika dia break, sorry ini terlalu jauh. Ini 20, 10 sama 20. Itu terserah sih, tergantung cara main kita. Misalkan kita mau trading cepet gitu, masih saham yang sama nih yang tadi. Antam, sorry tadi ASI ya. Nah, misalkan dia breaknya di sini nih. Break, terus merah, di sini hijau. Ya udah, kita beli di sini, konfirmasi break nih naik terus, ketika nyentuh di sini, jual enggak? Tergantung, terserah. Kalau aku sih enggak, baik lagi. Nah, di sini misalkan udah nggak sabar, udah aku nggak kuat nahan lama-lama karena tipeku ini agresif, nggak pengen santai, pengennya yang cepet cuan, cepet cuan, cepet cuan gitu. Ya udah pas nyentuh sini jual. Ini tergantung psikologis masing-masing ya, teman-teman. Ini misalkan di sini 4.700, aku belinya itu di sini 3.904 75, anggaplah 4.000. Nah, dalam waktu berapa hari itu aku udah cuan 18%. Itu dalam waktu berapa hari nih? Dalam waktu sorry, delete aja. Dalam waktu aku beli di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hari. Aku udah cuan 18% gitu. Nah, itu tergantung time frame masing-masing karena kita kan punya profil resiko yang beda-beda. Jadi ya sesuaiin aja. Mau main cepat atau mau main santai, tinggal atur di sininya aja. Kalau aku gitu. Ini. Nah, terus aku pengennya yang lebih cepat lagi nih cuannya. Aku pengen yang lebih cepat, kalau bisa beli pagi, jual sore, beli sore, jual pagi, beli pagi, jual siang gitu. Nah, itu aku biasanya screeningnya dari sini. Cari saham yang agresif naiknya. Ini aku share apa? Mana sih? Nah, ini saham yang naiknya paling tinggi hari Jumat kemarin. Kalau W ini waran ya. Waran itu apa? Nanti kita bahas di lain waktu aja. Ini ada Bika ARA nih. Auto reject atas. Naik 25% dalam sehari. TAL F mesin. MNC Internasional. MNC International Studio atau MNC Studio Internasional gitu. Masa, Roni, Kani, Edge. Nah, aku cek di sini. Mau beli sore, jual pagi. Aku ceknya di sini. Cek di sini. Terus aku cek satu-satu. Aku masuk nggak nih di saham ini. Contoh, kemarin aku beli MRAT, Mustika Ratu. Ini. Di harga closing 388. Tinggi banget. Udah naik 13%. Tapi aku masuk beli. Nah, alasannya aku cek. Broker summary-nya.
bandar-bandarnya ternyata si MRAT ini diakumulasi sama GR. GR ini kodenya Panin Sekuritas. Dia masih beli 19.000 lot, 19.500 lot, jualnya cuma 9.000 lot. Artinya dia masih nyimpen barang 10.000 lot kan. Nah, 10.000 lot ini buat apa? Nah, pasti nggak mungkin kan dia punya barang akan dijual rugi. Nah, logikanya kalau bandar masih nyimpen barang, ini masih kalau kita lihat masih diakumulasi, ya nanti dia hari besoknya mau nggak mau dikerek ke atas harga ini. Targetnya berapa kita nggak tahu, bandar yang tahu. Cuma kita ambil secukupnya aja. Misalkan besok dikerek nih sampai 400, menurut kita udah cukup dari 388 ke 400 udah lumayan cukup, ya udah kita jual aja, nggak usah nunggu naik lagi. Karena bandar itu pasti akan naikin misalkan 450. Nah, dia jualan di situ. 10.000 lot yang dia punya, dia jual karena dia kan akan beli lagi di hari Senin. Dia beli sampai harganya naik, begitu udah nyentuh 450, jualan dia. Jualan diguyur sampai harganya ke bawah atau mungkin bisa nyampe 380 gitu. Jadi rugi kita. Jadi secukupnya aja ambil. Cuan bungkus gitu aja. Karena ini ngikutin pergerakannya bandar. Itu cara aku nyarinya untuk yang beli pagi, beli sore, jual pagi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini sih high risk banget, tapi high return. Baik lagi high risk, high return. Jadi sesuaiin dengan profil resiko masing-masing. Nah, kalau aku mau jual cuma semenit, biasanya kan aku suka share tuh di Instagram. Semenit beli, semenit langsung jual. Semenit beli, semenit aku langsung 5 menit aku jual 5 menit kemudian. Itu kan berarti nggak jual pagi, beli pagi jual siang ya, malah cuma beberapa menit. Ini aku lihatnya di sini. Ini sekuritas masing-masing punya menu yang beda-beda judulnya aja. Tinggal dicari aja nanti kalau misalkan udah punya. Tapi kalau ajaib itu nggak ada menu desktop kayak gini setahu aku. Ajaib itu, ntar deh. Nah, ini aku ngeliat yang paling aktif. Stok yang paling aktif. Nah, ini kan muncul nih, aku taruh sini biasanya karena layarku cuma satu, yang satu lagi kepake untuk yang lain, aku taruh sini. Wih, MNCN paling aktif nih, paling banyak orang yang beli jual tuh banyak. Kemarin aku dapat MNCN, lumayan, tapi nggak aku sampai atas. Ini ya MNCN, aku beli di 360 kalau nggak salah, aku jual di 370-an kalau nggak salah, aku lupa sih. Nah, ini dia paling aktif nih nomor 1 se-Indonesia. Paling banyak orang yang transaksi di sini. Nah, aku langsung cek harganya. Cek harganya ketika belum naik tinggi, aku masuk, cek juga bandarnya. Cek juga bandarnya. Mesin, cek bandarnya. Pas aku lihat ketika dia paling aktif nomor 1, terus harganya belum terlalu tinggi, mungkin baru 1% atau 2%, dan bandarnya masih akumulasi nih, kayak gini nih, ini akumulasi gede banget nih. Kemungkinan besok masih naik lagi nih mesin. Bandarnya masih akumulasi, ini akumulasi, ini distribusi tapi sedikit. Ini distribusi. Kalau kita lihat gini, kalau aku yang lihat ini masih akumulasi. Nah, aku berani masuk. Jualnya kapan? Baik lagi, secukupnya aja. Jangan berharap dia naik 25% baru kita jual, karena kita nggak tahu. Ini bisa jadi diguyur nih di sini. Dia udah mentok harganya, dia jualan di sini. Habis kita nyangkut malah. Gitu. NRG juga sama, kemarin aku masuk di NRG, terus IRA aku nggak masuk, BRMS masuk, Friend nggak masuk, MLPL masuk tapi keluar lagi. Gitu. Sampai sini dulu, ada yang mau diskusi?
Dan mau nanya dong, Dan. Iya, iya. Yang tadi istilah apa? Akumulasi sama distribusi ya. Mm-mm. Terutama yang ngecek-ngecek bandar gitu tuh bisa di apa ya? Analogikan nggak? Dan Di maksudnya tuh apa gitu? Kalau dia distribusi sama tadi apa? akumulasi. Ah, Oh, gini. Nah, kalau misalkan tadi ya MRAT, ini hanya analisa yang menentukan besok bandar harganya. Tapi nanti hari Senin coba aku share bener nggak analisaku tentang MRAT ini. Nah, kalau akumulasi itu artinya dia masih nyimpen barang, masih beli barang. Ini kan dia beli 19.500, tapi dia juga jualan 9.200. Artinya kan dia masih nyimpen barang 10.000 nih. ya, Nah, itu dia akumulasi. oke. Akumulasi. Nah, logikanya ketika orang beli, apalagi bandar yang beli, itu beli apa nyimpen barang banyak, otomatis nggak mungkin dia akan jual rugi kan, pasti dia akan jual untung, walaupun untungnya Ya, berapa persen kita nggak tahu. Nah, ya. makanya ini besar kemungkinan besok dia akan naik, besar Oh, kemungkinan besok oke. dia akan naik karena masih ada akumulasi. Contoh yang distribusi itu, ini distribusi besar distribusinya, orang jualan semua nih di sini. Oh Kelihatan iya, nggak? balik ya. Distribusi. Nah, cuma kalau saham-saham kayak Telkom gini, ini nggak cuma dari bandar lokal, tapi dipengaruhi dari asing juga. Ini masih akan turun sih, cuma kita nggak tahu. Nah, ini kan kelihatan, ini pergerakan harga asing. Ini asing net beli, net beli, net beli. Artinya jumlah dia jual dan beli itu masih net hijau lah. Dia net net buy gitu. Nah, sedangkan ini di sini dia net sell nih. Net sell sebesar 190 miliar. Asing tuh malah jualan di Telkom. 190 miliar, 88 miliar, 4 hari ini asing jualan terus. 5 Oke. hari ke belakang itu cuma beli 1 miliar dia, asing. Nah, kalau pergerakan saham yang kayak gini, Telkom, misalkan BRI, BCA, BMRI, apalagi bank-bank BUMN atau perusahaan yang besar itu dipengaruhi asing juga. Kalau asing keluar, sahamnya turun. Gitu. Ini dia cuma beli 39 miliar, 1 miliar, tapi jualannya udah gede-gede banget. Artinya ini kan dia udah ngumpulin barang di harga sebelum-sebelumnya. Iya, iya. Gitu. Kalau mau trading di Telkom atau BCA dan lain-lain tuh selalu lihat ke sini sih. Cuma aku nggak bisa kalau beli BBCA karena akunku syariah diblokir. Jadi aku nggak bisa beli. Nggak bisa beli yang emiten non syariah. Bank asuransi itu aku nggak bisa beli. Diblokir dia. Nah, ini kayak gini nih, ini asing. Gitu. Justru yang menentukan malah yang asing ini ya. Kalau Yang dominan. saham-saham yang besar itu dari sana. Oke. Ini tampilannya sih beda-beda setiap sekuritas, cuma sama lah intinya yang dicari itu cuma ngelihat netnya, net net valuasinya, jumlah rupiahnya yang dia keluarin. Ini kalau ini lotnya, netnya itu berapa? Kalau merah berarti kan net sell, jualan dia. Gitu. Itu untuk TLKM. Kemarin aku juga sempat masuk sih, tapi udah aku jual lagi TLKM di sini. Nah, karena untuk trading santai, TLKM itu cocok untuk trading santai. Kemarin aku dan temen itu beli bareng, orang Telkom juga, itu beli di sini. Pas dia lagi di bottomnya, karena pasti geraknya cuma gitu-gitu aja sih. Ya. Di garis ini aja udah. Garis ini, sama garis ini, sama garis ini. Udah, sini aja terus dia. Masih sideways kan, karena MACD-nya juga uptrend, tapi nggak yang naik ke atas. Dia cuma gini-gini aja.
Ya, ya. Karena ini kan sebenarnya bukan uptrend, ini kan sideways. Karena logikanya pasti EMA 50 itu di atas 150 harganya. Gitu. Ini sideways gini-gini aja. Terus Pengertiannya sideways sama uptrend tadi apa tadi? kalau uptrend itu harga sahamnya naik, Heeh. uptrend, downtrend itu turun, downtrend ini kayak gini downtrend banget. Tapi kalau time frame kita panjangin di sini ke sini sebenarnya ini downtrend dari sini ke sini. Mana ini? Sorry kepencet. Dari sini ke sini ini downtrend Oh, ya, betul. gitu. Kalau sideways tadi? Kalau sideways harganya di situ-situ aja dalam Oh, oke. range-nya. Dari sini ke sini. Udah di sini-sini aja dia. Nah, ini penentuan nih. PPKM ini akan ngaruh enggak? Karena ini udah Nah, jebol ini. Ini udah jebol ini. Aku kemarin beli di sini sekitar harga sini, aku lupa harinya kapan. Terus apa? Karena di bottom ya dia, di bottom. Terus apa namanya? Biasanya sih kalau Telkom ya di antara bottom dan up-nya ini support dan resistennya ini. Ketika nyampe sini, aku udah jualan di sini. Karena 3.500 atau 3.600, udah di situ-situ aja. Nah, cuma ini jebol nih, 3.150-nya jebol. iya betul. Nah, nggak tahu nih PPK dan asingnya keluarnya gede tadi ya. Asingnya keluarnya gede. Asingnya keluarnya gede, nggak tahu nih apakah terus jebol ke bawah atau akan mantul. Cuma sih kalau ngeliat kayak gini sih udah kayaknya sih bakal jebol ke bawah sih. PPKM ini lumayan ngaruh, cuma paling jauh mungkin sampai sini nih, paling bawah untuk saat ini. Karena ini kan dia pernah nyentuh di sini paling bawah, 3.040 atau 3.050-an. Kalau ini jebol lagi ke bawah, nah ini chartingnya gini aja sih kalau aku. Ini dia akan sampai mungkin sementara sampai sini dulu. 3.800. Kalau jebol ke bawah udah di sini 2.600, tapi kayaknya sih nggak mungkin sih. Ya nggak tahu juga ya, kita nggak ada yang tahu soalnya ini juga dia PHP juga nih. Ini dia begitu turun, perkiraan mau cross nih, mau downtrend. Tapi aku masuk di sini karena semakin sempit peluangnya cuma akan naik atau akan turun karena kan semakin sempit, semakin kelihatan batasnya. Itu semakin enak buat masuk. Nah, ini dia semakin sempit nih. Kalau kita di sini beli terus ternyata naik lagi gini, kayak di sini naik lagi. Ya. Nah, ya udah kita pas harga di bawah. Cuma sih mungkin akan sampai sini dulu sih, 3.050. Baru dia naik lagi. Kalau PPKM nggak ngaruh. Tapi kalau PPKM ngaruh, medianya masih goreng-goreng terus beritanya, ya udah nggak tahu ini. Ini mungkin akan cross, dan cross akan turun terus. Gitu. Ini bonus untuk apa? Saham apa yang kira-kira bakal masuk? Kemarin aku watchlist ini. BRPT kalau nanti mau trading santai. Ini BRPT juga enak banget. Dia udah di bottom. Dia udah kena 850. Kalau mau masuk, ini hanya rekomendasi apa menurutku ya. Boleh nanti sesuai dengan profil resiko dan analisa masing-masing. BRPT ini di sini kalau mau beli di 850, jual di 910, nggak usah muluk-muluk, nggak usah jauh-jauh ke atas. Ini kalau dapat lumayan 6%. Ya mungkin dalam waktu seminggu atau berapa kita nggak tahu. Cuma ini polanya enak banget BRPT. Dia udah di bottom, dia pernah nyentuh sini, bottom sini, terus dia sekarang lagi di bottomnya, di supportnya nih. Di supportnya dia nggak, udah 4 hari jebol juga enggak, naik juga enggak, lagi masih konsolidasi, tapi volumenya semakin kecil. Nah, artinya kalau volumenya semakin kecil, ini kan turun-turun nih volumenya, itu orang nggak ada yang mau transaksi, nggak ada yang mau jual, karena terlalu murah, mungkin dia punya barang di atas, nggak mau beli juga, karena dia masih ragu, masih ngelihat. Nah, biasanya kalau kayak gini, akan setelah volumenya kecil, akan lompat. Biasanya gitu. Kalau ngelihat historinya BRPT, misalkan ini paling kecil di sini. Dia di bottom nih, di support 3 hari.
volumenya segini turun, terus di sini juga makin turun di sini. Ini ketutupan ini ya. Nah, besoknya naik. Nggak tahu nih Senin kebagian ngambil nggak. Kalau misalkan yang belum masuk, coba entry di 855, nyentuh 910 jual aja. Mungkin sehari nyentuh, jangan berharap akan naik terus, adalah secukupnya aja. Karena kita mainnya ngikutin tren aja, jangan ngikutin nafsunya. Nah ini udah enak banget ini. Ini BRPT, satu lagi kemarin aku dapet SMBR. Nah ini aku gimana cara dapatnya? Aku screening satu-satu, cari semua saham dari 620, cari satu-satu. Tapi kalau udah biasa sih cepet sih, paling jam lah. Nah ini dia udah di supportnya banget nih BRPT. Di harga 600-an, 605 lah. Ini di sini dia 605 turun, mantul. Terus di sini dia udah lama naik, nggak pernah turun nyampe 635, naik lagi. Terus ini 600 nyentuh 605, di sini 605-an, 600-an, naik lagi. Ini sekarang di harga 600 lagi. Kalau mau masuk di sini, kalau mau masuk jual cepet, santai, jual santai di 635. Kalau mau jual lebih lama lagi di 665, 660-an deh, 660. Kalau misalkan mana? Kalau misalkan kita beli di sini, jual di sini, lumayan 5%. Tapi kalau mau hold lagi untuk beli di sini aja ya biar gampang. Di sini jual di sini itu 9%. 9%-an. Gitu. Tapi jangan lupa selalu ada stop loss-nya. Ketika dia harganya turun di bawah 595 harus jual. Harus jual karena dia akan turunnya bisa lebih dalam lagi. Turunnya akan sampai sini 550 atau 490 atau 400. Nah, jadi ini enak banget. Jadi kalau untung tinggi, kalau rugi cuma sedikit. Gitu. Kalau kita masuk di 610-an atau 605. Kalau nyentuh di 600, di bawah 695, artinya dia 580, 590, udah jual aja. Jual ruginya juga nggak terlalu dalam, masih cuma 1,8%. Tapi kalau mentalnya kuat, tapi aku sih nggak menyarankan ya, misalkan di sini jualnya di sini 8%, tapi jangan. Kenapa? Karena gini, bentar. Karena gini. Nah, ini logikanya kalau kita untung 1% aja setiap hari, itu dalam waktu sebulan itu sama aja kita untung. Ini kok rumusnya hilang ya. 22% dalam sebulan. Kalau kita konsisten 1% aja, nggak usah muluk-muluk, itu 22% sebulan. Ini kalau trader, untuk trader. Nah, ini untuk yang cut loss. Misalkan kita cut loss, modal kita 100 juta. Cut loss 1%. Berarti kan sisa uang kita 99% atau 99 juta. Untuk balik ke 100 juta modal kita butuh untung itu 1,5%. Ini 101,5% gini. Nah, baru kita balik modal. Tapi kalau kita cut loss-nya 10%, sisa uang kita 90%, kita itu butuh berapa nih? 100, dan kita butuh cuan 110% gitu. Balik lagi, karena cut loss-nya 10%, untungnya 10%, nggak
nggak ngejar. Jadi dia minimal harus berapa nih? Aku cari dulu. Oh, 12%. Kalau kita cut loss 10%, kita harus untung 12%. Itu kan udah jatuh ketimpa tangga ya. Udah jatuhnya dalam, psikologis kita juga ditekan untuk dapat 12%. Itu ngaruh banget nanti ke psikologis. Jadi beban gitu. Ini pengalaman pribadi. Terus misalkan kita 15%. Cut loss kita berapa? Sorry, 85 ya. 85. Nah, cut loss kita 15%. Kita harus untung 18%. Baru kita untung. 16% belum. 16% belum. 17% juga kayaknya belum. Jadi harus 18% kita untung. Gitu. Apalagi kalau kita cut loss 20%. Aku pernah ini cut loss 20%. Awal-awal aku trading saham itu, aku cut loss pernah 20%. Waktu itu nyoba aja nggak banyak. Aku Unilever, itu cut loss 20%, nominalnya 4 juta. Berarti aku masuk berapa tuh? 8 juta ya kalau nggak salah. Berapa? Nggak tahu deh berapa itu. Pokoknya 40%, 4 juta aja. Nah ini kalau kita 20% harus 120. Nggak ngejar. 124. Nggak ngejar. 125. Nah, baru 125. Jadi kalau kita cut loss 20%, psikologis kita ditekan untuk cari profit 25%. Dan biasanya kalau uangnya semakin tipis, kita nggak berani all in. Ini kita all in 100 juta, rugi 20%, tinggal 80%. Setelahnya kita masukin 80%, nggak berani. Karena takut semakin tergerus. Paling cuma masukin 20 juta. Dapat 25% nih, tetap aja nggak ngejar. Misalkan kita cuma masukin 20 juta, dapat 25%, jadi 25 juta, baru untung 5 juta, sedangkan kita ruginya udah 20 juta. Itu jadi disiplin cut loss aja karena ngaruh ke psikologis kita. Itu sih. Mungkin ada yang mau diskusi? Oh iya ini ya, ada chatnya. Tahu itu periode konfirmasi gimana? Tahu periode konfirmasi. Oh mungkin yang tadi kali ya, ketika udah dia, sorry aku share lagi. Apa ya, yang lain. Harto nih, lagi seru kemarin. Nah, periode konfirmasinya yaitu tadi, ketika dia udah di atasnya ini, cuma ini nggak valid ya, karena ini harga sahamnya tidur di sini aja, jadi jangan ini deh. Periode konfirmasi, misalkan WBCA. Nah, konfirmasi itu di sini ketika dia udah di atas garis EMA 50 dan EMA 150. Ketika dia udah break di sini dan candlenya hijau warnanya bukan merah, ya ini berarti konfirmasi nih, kita beli di sini. Atau di sini juga boleh sepanjang perdagangan ini. Nah, ini konfirmasi uptrend. Downtrendnya juga sama. Ketika dia konfirmasi di sini merah, ini juga merah, udah. Insya Allah dia akan turun terus. Itu. Ini ngulang yang tadi. Ada lagi mungkin? Mau nanya lagi dong Bang Dan. Ya. Tadi aku sempat out sebentar, nggak tahu dari tanya atau belum. Kalau untuk sistem kayak tadi ya, ngebaca uptrend sama downtrend tadi, itu berlaku untuk saham aja atau sebenarnya bisa general untuk kripto juga? Wah, kalau kripto itu aku pribadi nggak main ya, karena analisanya itu Oh beda ya? nggak tahu aku harus gimana, karena coba nih. Ini misalkan Doge IDL USD deh. Doge USDT. Misalkan ini ya. Ini
ini sih nggak valid kalau kataku, karena gimana ya, harganya tuh nggak ada tebakannya gitu, kita nggak tahu gitu. Misalkan kita di sini nih, oh ini break, itu nggak menyatakan valid 100% break, karena apa ya, beda gitu, instrumen saham dan kripto itu beda. Kalau aku sih nggak berani Oke. bilang ini sama ya, karena kita nggak ketebak aja. BTC. Nah ini tuh nggak susah sih, walaupun memang sebenarnya ini kan statistik ya, moving average itu Hmm. kan statistik. Mungkin sama, cuma terlalu beresiko kalau untuk ini sebenarnya nih, ini kan kelihatan nih, di sini mantul lagi, di sini hampir kena sini mantul lagi, di sini mantul lagi, di sini break mantul di sekitar sini, break turun turun, cuma dia sideways gini. Cuma aku nggak berani menyarankan sih, karena aku pribadi nggak main, takutnya salah kalau ngomong gimana gimana gitu. Oke, oke. Berarti untuk sekarang mungkin dari Bang Nar rekomendasinya untuk kayak saham-saham lokal aja dulu berarti ya. Kalau aku misalkan saham luar juga nggak, kemarin aku ini juga masih valid, cuma gimana ya, aku takutnya beda beda perlakuan dengan saham saham di sini. Contoh nih, di sini area sini ini kan harusnya turun terus gap up nih, terus dia apa namanya, di harga apa namanya nih, EMA 150-nya break, terus ini break lagi. Nah ini gini, ini kan kelihatan nih, ini dia break di atas EMA 50 ya kan, cuma kok malah turun terus gitu. Nah ini nggak validnya gitu, yang aku bilang nggak valid itu beda pergerakannya. Dia ini valid nih, apa sorry, ini break nih, tapi harusnya naik, ini malah turun terus, turun di sini baru mantul, karena beda perlakuannya sih kalau saham luar. Kalau aku sih gitu ngeliatnya. Terus harganya juga sering gap, ini gap di sini closing, open di sini gap, ini gap lagi, ini gap, banyak banyak gapnya, ini gap. Jadi pergerakannya beda, ini gap. Nah kalau di Indonesia, kalau saham gap itu pasti gapnya ditutup dulu. Contoh apa ya yang gap up itu? Kemarin juga Telkom juga gap up kalau nggak salah. Nah ini nih, dari sini, ini aku delete ya biar gampang. Ini di sini gap nih turun ke bawah. Ini kan ada ruang kosong, ini namanya gap. Nah itu pasti ditutup dulu deh, walaupun dia tujuannya downtrend, tapi gap pasti ditutup dulu kalau di Indonesia. Ini udah nutup nih di sini, ditutup di sini, dah lanjutin turun lagi. Jadi dia naiknya itu hanya untuk nutup gap, terus turun lagi. Gitu. Ini juga sama. Ini geraknya hanya untuk nutup gap. Itu kalau di Indonesia. Cuma kalau di luar enggak apa? Enggak sama perlakuannya. Gitu. Gitu sih kalau dari aku. Ada lagi? Mungkin kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, nanti boleh join grup Telegram aja. Yang kemarin juga udah ada yang join, cuma ada yang belum join karena aku lupa share linknya. Di akhir sesi udah sempat ada yang live, jadi aku belum share. Ini aku share link Telegram. Nanti aku insya Allah akan coba share mulai hari Senin pagi ya. Kan mulai dagang jam 9. Jam 7-an atau jam 8 mungkin aku nanti share kira-kira saham apa aja yang potensial hari itu, dibeli hari itu dan dijual untuk hari itu. Nanti Senin pagi dijual siang atau sore, atau Senin sore dijual Selasa pagi atau Selasa siang. Nanti aku coba akan share di situ saham-saham apa aja, belinya di harga berapa, jualnya di harga berapa, cut loss di harga berapa gitu. Untuk yang belum punya
akun. Memang nggak bisa buka akun di weekend ya setahu aku, cuma coba aja baik lagi pakai Ajaib yang paling gampang, cuma itu dari handphone memang. Kalau mau yang lebih apa ya, safety, lebih enak dari PC itu ke sekuritas ya, rekomendasi aku sih, walaupun aku nggak pakai ya, cuma sempat pakai itu Mirai gitu. Itu aja teman-teman, kalau nggak ada yang ditanyakan. Ada lagi? Dan mau nanya, Ya, apa tadi kalau Mira itu ada minimal transaksinya nggak sih? ada. Oh, Berapa ya? bukan transaksi sih, minimal pembukaan top up-nya. Oke, oh gitu. Mirai Berapa ya minimalnya? itu minimal 10 juta. Oh, top up-nya doang ya. Tapi Top kalau boleh up-nya. ya harus ya Nah, boleh yang satu lot gitu doang ya gitu. jadi Mirai itu pertama kita deposit 10 juta, nanti 10 jutanya itu ya kita tarik lagi ke rekening juga langsung bisa, atau misalkan 10 juta yang mau buat coba-coba saham 2 juta misalkan. Ya udah 8 jutanya tarik, 2 jutanya buat coba-coba gitu. Bisa Oh, kok, oke, bisa oke. ditarik langsung. Oke, thank you Dan. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku udahin aja ya teman-teman. Terima kasih udah dengerin nggak jelas. Kalau ada yang mau tanya nanti di Telegram boleh tanya apa aja. Terus kalau apa namanya mau diskusi atau mau minta rekomendasi, nanti aku share, insya Allah setiap hari aku share di situ. Coba-coba aja, konsisten aja 1%, 2%. Kalau konsisten akan enak kelihatannya gitu. Contoh tadi 1 juta, 1% nggak kerasa, cuma 10.000. Tapi kalau kita konsisten ya jadi 1.200.000 sebulan gitu. Oke, makasih ya teman-teman semua. Thank Thank Sampai you juga Bang Dan. yuk, nanti tanya-tanya aja di Telegram, itu linknya aku share tadi. Barangkali ada yang belum join atau mau join sebelum aku live. Makasih ya teman-teman. Kalau mau live boleh, aku standby aja. Barangkali ada yang mau ini linknya. Oke. Thank you Bang Dani. Ya, sama-sama bro. Thank you Dan, izin live ya. Ya, makasih semua.